Suzuki Grand Vitara. Ini varian apa ini? Nah, untuk yang kita display ini ada varian tipe GX. Jadi kita basicnya ada dua tipe nih. Tipe GL dan tipe GX. Nah, kebetulan yang ini tipe GX. GX pun double ya? Ada yang ada color, ada yang single tone. Ada single tone sama yang two tone Ya. gitu. Jadi tinggal seleranya teman-teman nih mau pilih yang warna. Ini yang kebetulan single two tone-nya yang warna silver, atapnya warna hitam. Ada satu lagi warna putih, atasnya warna hitam. Wes. Nah, satu lagi yang untuk tipe GX dia yang one color itu dia di warna biru sama warna hitam gitu. Jadi total ada 4 pilihan warna. Ya. Kita lihat dulu yang dari depan dulu ini. Boleh ya, kita lihat dari depan dulu. Untuk tampilan ini ya, ada yang unik nih. Ya. Apa ini Mas unik ini? Nah, kalau yang di sebelah sini DRL-nya. Oh, DRL-nya. Sama DRL. Lampu sen ya? Iya, lampu sennya di mana? Nah, sekalian di sini juga. Kalau untuk yang lampu utamanya di mana? Nah, itu di bawahnya tuh, Mas. Jadi fog lamp-nya udah nggak ada ya? Fog lamp nggak ada. Jadi cukup dengan langsung. yang ini. Nah, ini juga ada fiturnya namanya kita headlight on. Oh. Jadi ketika tuasnya kita onin dulu nih. Nah, terus kita masuk ke dalam terowongan atau yang minim cahaya, nah dia otomatis nyala langsung. Udah gitu juga ada lagi setelah yang headlight on-nya kita ada fitur guide me light. Jadi sebelumnya itu fiturnya ada dipakai sama CR3. Nah, sekarang yang kita pakai ini di Grand Vitara juga pakai. Jadi guide me light itu ketika kita tuas on juga. Nah, misalkan pas lagi malam nih kita sampai rumah, nah itu kan misalkan kondisi gelap tuh. Nah, itu kita matiin, kita keluar mobil, nah ini lampunya masih nyala dulu nih. Nanti setelah udah jadi berapa detik. membantu Bapak Ibu kalau turun mobil atau mau naik mobil di waktu gelap, dinyalain kuncinya, tidut. Nah, lampu utamanya bisa langsung nyala aja gitu ya Mas ya? Kayak gitu, guide me light. Nah, terus light. untuk di sirinya kita kan kalau untuk yang tipe yang GX ini dia udah fiturnya juga ada kamera 360-nya Mas Anang. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada di bawahnya ada kamera nih. Ini buat kamera 360-nya di bawah logo Suzuki-nya ini nih. Di sini, di belakang, di bawah spion kanan kiri ya. Jadi kanan ada kiri. 4. Jadi kita bisa melihat istilahnya dalam posisi di dalam mobil, kita bisa melihat pandangan 360 derajat di mobil ini. Jadi sekeliling kita bisa kelihatan nih. Ya. Kan ada mobil lain nggak, ada tiang nggak, ada orang di belakang nggak. Jadi bisa kelihatan lebih safety. Lebih aman. Yuk kita langsung ke samping nih Mas Anang. Nah, untuk yang di Grand Vitara yang baru ini, di velgnya juga udah pakai yang ringnya udah ring 17 Mas Anang. Jadi karena memang ini mobil SUV ya, dia lebih tinggi. Ground clearance-nya juga dia 210. Ya. Jadi untuk kontur jalan yang memang bisa segala medan lah, aman gitu Mas Anang. Sama yang ini ya. Apa tuh? Beda ya kalau yang varian GL. Iya, kalau yang GX dia kan ini kan two tone color. Nah, kalau yang si GL dia cuma one color, dia warna silver aja. Kayak gitu. Terus over-fendernya sama ya semua ya? Over-fender sama ada. Nah, ini yang tadi nih di bawah ini ada kameranya 360. Kalau roof railnya unik ya ini ya, langsung nempel di roof rail ya. Di untuk yang varian GL pun juga ada Mas. Cuma kalau yang varian GL kita hanya tersedia 3 warna. Itu cuma satu warna semua, maksudnya kayak ada putih, hitam, sama grey. Dia nggak ada yang two tone color. Nah, untuk harganya berapa? Harganya itu selisih 3 juta dari yang apa? Kalau yang untuk yang GX 3 juta antara GX yang single tone sama yang double tone. Tapi kalau yang tipe GL itu di angka 359 400 gitu. Juga warnanya beda ininya. Cuma satu warna. Dia warna hitam ininya listnya. Oh iya, roof railnya iya. Kalau yang GX warnanya silver. Jadi kalau dilihat dari samping nanti akan kelihatan dari velg maupun dari roof rail. Kecuali kalau lihatnya dari atas Mas. Nah, untuk ini atas juga mungkin Mas ya. Kalau biasanya kalau GL kayaknya hitam di sini ya. Listnya. List chrome-nya. Terus kita kemana lagi nih Mas? Ke belakang aja dulu. Ayo, ke belakang dulu ke belakang ya. Nah, ini posisi belakangnya nih. Kelihatannya mewah kan Mas Anang ya. Nah, kalau yang ini lampunya nyala juga ya? Nyala nanti ketika jalan ya. Jalan atau lampu untuk yang stop. Nyala. Iya, lampu stop lamp sama lampu LED-nya nyala. Nah, selain di atasnya ini kita juga udah ada rear defogger-nya ya. Defogger, lampu, high gunung, stop terus lamp. ya ini yang agak lumayan Oh iya, itu pakai udah kita ya, udah pakai shark fin ya untuk antenanya.
Terus di sini ada apa lagi? Kamera ini di sini tulisan ada. hybridnya. Terus dia ada 4 titik Sensor parking. Sensor parking, juga ada kameranya juga. Saya mau lihat bagasinya. Kita coba lihat itu bagasinya aja. Wah, luas Wah, banget. luas sekali. Nah, terus ban serepnya ada di mana nih, Mas? Kita ban serepnya ada di sini nih. Kita buka untuk Oh, dia ban serepnya masih standar ya? masih standar, beda warna. Jadi sebenarnya kenapa dibuat seperti ini, memang kalau untuk ban serep itu kenapa nggak dibuat yang sama persis kayak gitu ya, karena memang untuk menandakan bahwa ban ini nggak bisa dipakai lama-lama. Namanya ban serep kan harus buat darurat Biar segera cepetan diganti. Iya. Jadi tahu kalau mobil ban satunya itu posisinya bocor, nggak bisa dipakai. Jadi segera mungkin langsung ditambal ban, istilahnya langsung dinormalin baru taruh lagi. Oke, ini kita tutup kayak gini. Nah, di sini juga ada lampunya kalau misalkan pas lagi malam. Ada juga power outlet nih kalau teman-teman misalkan bawa apa namanya kayak cooler box yang dicolok tuh, misalkan mau jalan-jalan, nah itu kan bisa. Nah, ini sendiri bisa dicopot ya, Mas? Copot bisa. Ini nanti kita lepas di sininya juga diangkat aja. Jadi sini sih buat pengaman juga sih, maksudnya pengaman ketika kita parkir di luar, kita bawa barang-barang yang sekiranya berharga, nah dari luar kan nggak kelihatan tuh. Jadi buat mengantisipasi pecah kaca dari, kan ngerinya kan ya buat ngejaga. Ada berkas-berkas mahal atau barang-barang mahal. Kalaupun kita ini di sini, kalaupun susah dia ngambilnya. Nggak kelihatan. Nah, kalaupun ini mau dicopot juga gampang sih, tinggal kita angkat aja, misalkan mau bawa apa, nah tinggal gini aja, mau ditaruh bawah atau ditaruh rimah, nggak mau dibawa juga bisa. Gitu. Oke. Lanjut ke Iya, mau tanya lagi. Nomornya Masmu berapa nomor teleponnya? Nah, kalau teman-teman mau pembelian untuk Grand Vitara ini, nomor Mungu di 0812 871 50396, dan nomor Mas Anang di berapa, Mas? Aku di 08 211 2374901, atau langsung datang aja ketemu Anang atau Mas Mumu di Suzuki MT Tinggal Haryono. pilih aja, senangnya dengan Mas Anang, modelnya Mas Anang boleh, dengan Mumu juga boleh, yang penting kita 24 jam ya, Mas. Oke, siap. Kita lihat dalamnya biar puas tuh. Yuk. Oke. Nah, yuk. siapa yang ngomong? Mas Mumu jelasin deh. Oke, sekarang kita udah masuk nih di dalam Grand Vitara untuk tipe GX. Kalau dari tampilan ergonomik buat postur saya kurang lebih di 170 cm, Mas, itu nyaman banget. Masih ya? Masih nyaman. Ini juga bisa buat bisa maju mundur. Nah, bisa dibuka juga, bisa misalkan mau naruh apa segala barang-barang. Terus, nah ini kuncinya kita seperti ini. Nyalain aja dulu, Mas, biar Kita kelihatan nyalain ya. ID-nya, terus audionya nih pakai yang 9 in ya. Iya, kalau untuk tipe GL dia lebih kecil, cuma 7 in. 7 in. Nah, ini kita nyalain. Nah, tampilannya seperti itu. Kita ada logo Suzuki-nya. Kalau yang di setir aja kita lihat di setir dulu. Nah, ini kamera ini kameranya yang 360 derajat. Kita jadi ketahuan nih yang di kanan kiri siapa. Bagi kalian yang suka iseng lihat cewek di samping siapa, itu bisa kelihatan tuh dari situ tuh. Bisa. Ya kan, kita kembali lagi, Mas, di setir, Mas. Oke. Nah, ini fungsinya ini apa aja? Fungsi yang ini, yang pertama sebelah kiri dulu, ini namanya kita audio switch control. Jadi yang mana di sini adalah buat pengaturan audio yang ada di head unit ini. Jadi ketika kita berkendara di dalam tol, nah itu kita nggak perlu gini-gini kan, bahaya kan. Kalau misalkan lagi kecepatannya lumayan, jadi kita atur dari sini aja. Nah, ini untuk volume, ini untuk ganti channel, untuk mute. Oke, nah itu yang pertama. Nah, di bawahnya ada apa nih? Di bawahnya ini ada phone connection Bluetooth. Jadi nanti gadgetnya teman-teman dikonekin dulu nih. Jadi ketika nanti terima telepon, nah ini buat safety juga, buat keamanan juga ketika berkendara. Nanti tinggal angkat telepon atau matiin dari sini juga bisa. Tapi suaranya langsung masuk semua ya, kayak speaker gitu ya, orang telepon gitu ya. Jadi nggak perlu pegangin atau pakai headset gitu, nggak perlu ya. Nah, speakernya dari mana? Ada di sini nih, Mas. Nih speakernya nih. Nah, terus di sebelah kanan nih, ini ada cruise control nih, Mas. Nah, cruise control ini apa sih? Nah, cruise control ini adalah
satu perangkat ini ketika kita minimal kecepatan di angka 43 km per jam itu kita pencet ini dulu awalnya. Nah di speedometer ada tuh. Nah kalau misalkan udah standby gini minimal kecepatan 43 baru bisa kita pencet set. Nah setelah set itu baru dia jalan sendiri tanpa kita injek pedal gas. Nah kalau misalkan lagi tiba-tiba depan ada ngerem, nah kita jangan kegok. Misalkan kalau misalkan ada hal itu terjadi, bisa dipencet cancel dari sini, atau kalau misalkan kegok dari sini tinggal injek rem juga dia otomatis langsung reset normal lagi. Kayak gitu. Nah kalau ini setirnya bisa naik turun maju mundur ya Mas ya? Nah iya betul. Jadi kalau yang ini kita sudah bisa naik turun, ini still steering. Nah maju mundur bisa juga, nih sudah teleskopik. Jadi senyamannya nih misalkan lagi macet. Kalau saya sih biasanya kalau lagi macet begini nih. Nah habis itu jangan lupa nih di bawahnya itu ada tuasnya nih, kita lock lagi buat keamanan. Nah gini bisa. Sama ini keunggulan di setirnya ada pedal shiftnya. Pedal shift. Jadi khusus untuk yang tipe GX ya. Di sini ada pedal shift. Untuk yang informasi, kalau untuk yang Grand Vitara ini kita hanya ada transmisi di automatic semua. Automatic semuanya. Tidak ada manual. Jadi sini ada pedal shift. Jadi ketika kita lagi drive, tuasnya kita geser ke M ke manual. Iya. Nah ini pakai pakai yang pedal shiftnya ini. Terus ada HUD itu Mas depan Mas, biar kelihatan. Oh iya, jadi HUD ini head up display. Jadi dia tampilan yang ada di sini RPM-nya itu kita bisa lihat nih. Nah, saya pencet ya. Nah, ini dia. Nah, HUD. Ini dia HUD-nya. Oke. Ini ya. Di sini HUD head up display. Jadi yang ada di speedometer sini ada kelihatan di sini nih. Itu khusus untuk pengemudi yang melihat. Pengemudi aja. Jadi bisa kayak kecepatan itu lihat dari depan udah bisa. Kalau merasa mengganggu bisa juga ditutup lagi. Tutup lagi atau dipendekin kalau kurang pas bisa juga lagi. Jadi senyamannya kayak gini. Lah terus lanjut lagi. Kita ini spion dalamnya nih. Spion dalam. Jadi spion dalam ini kan ada bacaan auto ya. Nah, auto ini dia itu namanya kita auto dim light. Jadi ketika pas pada berkendara malam hari kan kadang suka tuh kita dari belakang mobil tuh yang kelap-kelap nembak mulu lah. Tembak melulu. Akhirnya kan kita silo kan. Nah, kalau ininya kita nyalain, nah itu aman. Jadi dia nggak menyilaukan kita. Itu terus di sini ada buat tempat naruh kacamata, lampunya di sini tinggal pencet. Nah di sini di sun visornya di pengemudi dan di tempatnya Mas Anang tuh udah ada lampunya. Jadi jadi lebih cantik orang ngaca ini kelihatan mukanya ini. Makeup istrinya enak tuh tinggal ini. Jadi langsung aja nih Mas, yang terbaru nih, yang terbaru di Grand Vitara ini kan ada sunroof sama Panoramic sunroof ya. Itu caranya gimana Mas? Caranya, nah di sini ada tombolnya nih teman-teman nih, di sini ada tombolnya, kita pencet nih. Nah ini tiranya. Nah ini nih. kalau di Grand Vitara otomatis nih Mas, tapi kalau di tempat lain kan biasanya ditarik dulu grab gitu kan. Oh gitu. Kalau untuk panoramiknya dia tarik dulu. Kalau ini udah langsung. Nah ini buat panoramiknya enak nih kalau lagi jalan sore lagi adem pakai ini nih kan buat selfie cakep tuh. Nah ini yang pertama panoramiknya, kalau mau buka sunroofnya sekali lagi. Nah ini juga bisa diatur, misalkan mau buka segini tinggal kita hold, mau buka segini atau misalkan mau buka full tinggal nah kayak gini. Oke. Dia kebukanya sampai ya lumayan. Nanti bisa langsung lagi kayaknya. Nah segini. Oke, lumayan lah. Pas banget nih. Buat anak-anak keluar atau buat kampanye atau gitu tahun depan kan kita pilpres nih. Kalau mau buat dengan sekelas harga di bawah 400 ya udah dapat mobil buat asik buat udah kita ngelihat orang-orang di luar gitu, orang luar bisa lihat kita gitu ya. Cakep banget dah. Kayak gini. Terus apalagi masih banyak sih. Kalau kita sebutin satu persatu sih, nah ini satu lagi kan di sini nih kelupaan tadi nih. Ini buat ngecas HP ya. Nah ini ada wireless charging. Jadi ketika handphonenya teman-teman yang udah support, nah ini bisa di sini. Harus HP mahal nih. Waduh, kalau HP ini nggak bisa tuh malfunction kan? Langsung. Ini bisanya kayaknya dijemur matahari nih. Dijemur matahari bisa ini. Doain lah pemirsa besok beli HP baru. Oh iya, terus di sini saya lupa buat keselamatan berkendaranya kita untuk yang Grand Vitara ini udah dilengkapi sama 6 airbag. Jadi ada di mana itu Mas? Kita ada di kanan kiri depan
kita sama yang belakang. Nah, di pilar sini nih di pilar ada tulisan SRS airbag. Pokoknya totalnya ada 6 airbag. Iya, gitu ya. Apa namanya, untuk kita tutup lagi ya Mas ya? Iya, tutup lagi. Soalnya enakan pakai AC. Oh iya. Ini masih nyala masih ini ya? Sebentar. Oke, kita tutup dulu. Kita belum selesai Mas. Oh iya, sorry. Kita ini belum selesai, jadi dia nggak mau. Oh iya, pasti. Makanya buat teman-teman kalau parkir mobil kalau belum ditutup, jangan dimatiin dulu. Ntar kehujanan repot. Iya, basah semua. Kan? Nih, ya enak banget, slow, lembut banget nih suaranya ini. Nah, ini ada lagi Mas yang sering banyak bertanya, ini kan apa mobil tuh? Ini kan ditambahin baterai nih, ya kan, banyak sekali pertanyaan. Wah, kalau pakai baterainya rusak seperti apa? Ya kan, gitu. Atau kita nggak mau pakai baterai bisa nggak lah. Oh iya, jadi smart hybrid itu yang pertama untuk masalah waranti berarti ya Mas ya. Untuk masalah warantinya teman-teman nggak perlu khawatir karena kita kasih garansi 5 tahun. Nah itu yang pertama. Nah kalau untuk yang kedua, ini kan smart hybrid ini kita bisa pakai atau enggak, itu sebenarnya pilihan. Di sini ada tombolnya nih, ada bacaan off. Nah, ketika kalau teman-teman nggak mau pakai, nah itu jalan normalnya seperti biasa kayak mesin yang biasa. Gitu. Kalau ketika teman-teman mau pakai, nah itu dia itu cara kerjanya gimana sih? Nah, cara kerjanya itu baterainya itu dia ngebantu pas pada saat akselerasi awal si mesin nih Mas. Biasanya kan kalau pakai mesin full, nah dia semburan bensin awal gas itu kan dia nyemburnya kenceng. Nah ini karena adanya baterai dan ISG, dia untuk ngebantu putaran awal si mesinnya. Jadi untuk ini lebih irit jatuh pastinya. Nah ngecas baterainya bagaimana? Bukan ngecas pakai colokan listrik karena ini belum full electric vehicle, jadi masih mild hybrid. Jadi ngecas baterainya itu pada saat kita perlambatan lagi, misalkan lagi di jalan turunan, pokoknya ngelepas gas. Nah itu kan deselerasi, itu perlambatan. Nah energi kinetik yang dibuang oleh si mesin ini diserap oleh si baterainya, gitu. Jadi nanti ada indikator nih di speedometernya. Kalau misalkan akselerasi, nah nanti dari baterai ada tanda panah ke si mesin, ada sama roda. Nah kebalikannya kalau pas pada saat deselerasi dari mesin dia ngebuang ke si baterai ngecasnya. Jadi ngecas secara otomatis ya Bapak Ibu, jangan pikirin wah ngecasnya gimana. Ini mobil ini diciptakan semudah mungkin ya, semudah mungkin, seefisien mungkin, tidak ribet. Jadi baterainya otomatis ngisi sendiri. Betul. Terus Bapak Ibu kalau nggak pengen pakai baterai juga bisa dimatikan. Jadi nggak perlu takut mobil bisa berfungsi nggak, tetap bisa berfungsi. Yang kedua kalau baterainya rusak, ya udah nggak usah pakai baterai, pakai mobil seperti biasa. Jadi mobil tetap bisa jalan. Bapak Ibu jangan khawatir kalau baterainya rusak mobil nggak bisa jalan, tapi tetap mobil pasti bisa jalan. Iya betul. Jadi itu smart hybrid, di situ tuh keuntungannya. Untuk AC, untuk audionya ini kita udah ya, kalau ini memang udah standar ya buat teman-teman. Kita ada memang untuk AC-nya ada, terus heaternya juga ada ya. Jadi penghangatnya kita ada. Jadi kalau teman-teman, ada banyak orang yang bilang ngapain kita butuh heater, ngapain kita butuh penghangat. Padahal kita di cuaca yang tropis ya. Kadang hujan, kadang panas. Ya kalau hujan kan kadang kita serba salah Mas. Iya bener. Mau nyalain AC tapi kedinginan kebelet ke toilet terus kan, pengennya kencing melulu nih. Tapi kalau pakai penghangat aman, atau mungkin ke gunung. Nah, mobil ini kan cocok ini. Cocok tuh. Nanti buat kemah, di luar dingin banget, mau di dalam mobil enaknya gimana? Nah, heaternya dinyalain, jadi hangat di dalam. Tapi enakan penghangat alami bukan? Wah, kalau itu akan beda nanti. Oke lanjut. Nah di sini nih apa nih Mas fiturnya? Nah ini ESP ya kan. ESP itu dia suatu teknologi yang istilahnya ya bukan baru lagi, sudah lama, tapi sengaja ini diterapkan di tempat kita. Di Suzuki Espresso pun bahkan udah ada untuk saat ini. Jadi antisipasi apabila kecepatan Bapak Ibu membawa kendaraan lumayan kencang, untuk tikungan dia nggak terjadi oversteer. Panjangannya berarti ESP itu Electric Stability Program ya, buat stabilisasi apa ya, ngomongnya susah banget ya.
Stabilisasi program. Nah, jadi buat stabil lah mobilnya supaya dia nggak membanting ke kanan maupun ke kiri, tidak terjadi oversteer ya. Oke. Terus juga untuk yang H2C hill hold control udah pasti ada kan ya? Kalau hill control ada di sini. Hill control fungsinya apabila Bapak Ibu ditanjakan nih buat ke puncak gitu kan. Jadi kalau perpindahan antara kaki kita direm pindah ke gas, dia ada jeda antara 1 detik sampai 5 detikan, dia nggak bergerak mobilnya. Jadi aman. Jadi nggak turun ya, jadi aman. Seakan-akan mobil itu masih ngerem selama 1 sampai 3 detikan. Jadi untuk perpindahan kaki dari gas, dari rem ke gas masih bisa. Jadi mobil jangan takut mundur. Gitu. Ya udah, berarti kalau teman-teman nanti mau test drive, kita ada unit test drive ya, Mas, ya? Unit test drive kita bisa. Kalau buat nanti kita ngobrol di luar aja deh. Oke, kalau unit test langsung drive kita kita matiin aja dulu lagi. Oke. Kalau teman-teman mau kalau teman-teman mau test drive itu bisa hubungin ke Mumu di nomor 0812 871 50396 atau ke nomornya Anang di 08211 2374 901. Iya. Jadi Japri dulu ya kalau soalnya kan gini, terus terang untuk unit Grand Vitara ini kan masih baru banget. Jadi banyak orang yang pengen nyoba. Iya. Jadi harus ngantri dulu. Jadi supaya Bapak nanti kita range waktunya tepat, kita unitnya ada, jadi enak untuk test drive-nya. Jadi nggak pas test drive baru pencet gas, ditelepon nih mobilnya mau dipinjam, repot kan. Jadi range waktu aja ya. Bisa di sini atau kita ke rumah ya? Ke rumah bisa. Yang penting janjian dulu. Yang penting tanda jadi dulu 5 juta nggak apa-apa. Untuk bookingnya 5 juta ya. Gitu. Terus untuk apa namanya, untuk promonya dapat apa lagi tuh Mas? Kalau untuk saat ini kita memang ini kebetulan unit baru. Kebetulan kalau yang ready unitnya yang varian tipe GL. Iya. Kalau yang ini tetap aja inden ya minimal 1 bulan lah. Nah, cuma bisa lebih cepat kayak kemarin kan konsumen bisa. Kalau kan? Kemarin sih 2 minggu alhamdulillah dapat. Karena kita di ATPM langsung Suzuki ya. Nah, keuntungannya di situ. Kalau buat Bapak Ibu, keuntungannya kalau beli di ATPF seperti kayak gitu ya. Jadi unit bisa kita bantu cepat, Bapak Ibu bisa test drive. Untuk istilahnya promo-promonya memang untuk saat ini kita dibantu beberapa lembaga pembiayaan. Iya, ada banyak. Ada yang bunga 0% juga kita ada. Mulai dari 0%, syariah juga bisa. Syariah juga bisa. Pokoknya prosesnya yang paling enak lah buat Bapak cepat, buat kita mudah. Bapak Ibu segera punya dapat mobil Grand Vitara. Sampai nanti purna jual bisa ngubungin Mumu ataupun saya. Iya. Begitu aja pokoknya dari kita. Mau tukar tambah juga tukar bisa. Tambah juga bisa, tukar tambah. Nah, mobilnya dibawa aja ke sini. Dibawa ke sini, nanti kita hargain dengan harga yang terbaik lah gitu. Oke, itu aja. Oke, paling sementara untuk yang di video kali ini sampai situ aja teman-teman. Kalau misalkan memang teman-teman berminat, jangan lupa hubungi nomormu di 0812 871 50396 dan nomor atau hubungin Anang di 08 211 2374 901. Oke. Pokoknya call aja deh. Ya, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.